kalau tadi sebelum jeda kita sudah mendengarkan bagaimana pandangan dari pengamat komunikasi politik dan juga pengamat politik mengenai apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya atau sambutannya di Harlah P3 pada hari Jumat lalu. Sekarang kita ingin dengarkan suara dari partai-partai yang nama calon-calonnya, kandidat kuatnya ini diabsen, disebut, disinggung oleh Pak Presiden. Kami juga akan perkenalkan, kalau tadi saya belum sempat memperkenalkan, sudah hadir juru bicara dari Pak Prabowo Subianto, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dhanil, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Putri, sehat selalu. Kalau manten baru memang auranya beda Bang Dhanil. Dan juga bergabung dengan kita Bang sudah Arya Bima ketawanya sudah bergabung juga dengan kita, senyumnya juga cukup lebar pada malam hari ini, Bang Jansen Sitindaun selaku Wakil Sekjen Partai Demokrat. Selamat malam Bang Jansen. Selamat malam Putri, selamat malam seluruh penonton Indonesia. Selamat malam Kang Mas Arya Bima dan sahabatku Dhanil. Oke, ya Bang Dhanil. Ya, kita ketemu lagi nih. Oke. Per 5 tahunan kita nih ketemu nih. Iya, berarti udah dekat pilpres ini berarti. Selamat malam Bang Jansen. Baik. Selamat malam Nil. Ya, Bang Dhanil, ini Pak Prabowo termasuk salah satu kandidat yang namanya disebut terus di mana-mana oleh Pak Presiden Jokowi, termasuk pada hari Jumat lalu. Dan kemudian juga kalau kita tahu ada informasi tambahannya juga, selain Pak Jokowi ini kemudian juga para relawan Jokowi Mania, Joman ini juga menyuarakan dukungannya untuk mendukung Pak Prabowo. Ini sudah fix ini Bang, mendapatkan endorsement dari Pak Jokowi ini Bang. Sudah direstui Bang sama Pak Jokowi. Mbak Putri, kita harus jujur dan sampaikan ya, bahwasannya siapapun calon presidennya itu pasti berharap agar didukung oleh Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode, kemudian orang yang berhasil menang 2 kali pilpres. Nah tentu siapapun calon presidennya, bahkan mereka-mereka yang misalnya berseberangan dengan Pak Jokowi kemudian menjadi capres pada saat ini, tentu berharap dukungan dari Pak Jokowi sebagai presiden yang sudah memimpin Indonesia 10 tahun. Dan itu hal yang wajar menurut saya. Jadi kalau ada kemudian calon presiden yang tidak berharap dukungan dari Pak Jokowi, saya pikir tidak mungkin. Itu pertama. Kenapa? Karena dukungan saran dari Pak Jokowi, masukan dari Pak Jokowi sebagai presiden yang memimpin 10 tahun itu sangat penting. Apalagi kemudian bentuknya dukungan politik, dukungan elektoral. Nah itu sangat berarti dan pasti sangat mempengaruhi kemenangan capres-capres yang nanti akan berkompetisi 2024. Itu pertama Mbak Putri. Yang kedua Mbak Putri, dalam posisi Pak Prabowo, bahkan secara terus terang Pak Prabowo menyampaikan kepada publik sebagai adab beliau sebagai menteri, adab beliau sebagai bawahan Pak Jokowi, sebelum beliau dan partai Gerindra memutuskan bahwasannya Pak Prabowo akan menjadi capres, Pak Prabowo secara terang menyampaikan beliau izin ke Pak Jokowi sebagai presiden, menyampaikan dengan terang benderang kepada Pak Presiden apakah beliau diperkenankan untuk ikut kontestasi pada 2024 nanti. Dan jawaban Pak Jokowi juga terang, beliau persilahkan Pak Prabowo untuk maju kembali 2024. Kenapa itu dilakukan oleh Pak Prabowo? Karena pertama, bagi Pak Prabowo itu adab, itu adalah bentuk penghormatan kepada Pak Jokowi sebagai pemimpin pertama dan utama pada saat ini. Dan kemudian kedua, beliau ingin juga menunjukkan bahwasannya Pak Prabowo fokus utama beliau itu adalah membantu Presiden sebagai Menteri Pertahanan. Jadi beliau tidak ingin kemudian keinginan partai, keinginan beliau untuk maju sebagai calon presiden kemudian mengganggu tugas-tugas utama Pak Prabowo membantu Pak Presiden pada saat ini. Nah, oleh sebab itulah beliau secara terang menyampaikan memohon izin kepada Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Jokowi mempersilahkan. Lalu kemudian partai dan Pak Prabowo secara terang menyampaikan beliau bersedia sebagai maju kembali sebagai capres 2024.
nanti. Baik. Nah, ini hal yang penting yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo. Pertama adalah loyalitas di satu sisi, di sisi lain juga beliau ingin fokus membantu presiden dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Kira-kira begitu. Baik, semua calon presiden, calon wakil presiden berharap restu endorsement dari Pak Jokowi. Itu dikatakan oleh Bang Dhanil. Bang Jansen, Mas Ahaye juga berharap ngarep sama endorsement ataupun juga restu dari Pak Jokowi, Bang. Jadi pertama begini Putri ya, kita apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di acara ulang tahun ke-50 P3 kemarin. Bukan pada soal mengendorse nama-namanya, bukan. Kalau itu nggak perlu dilakukan oleh Pak Jokowi, biar netral dan profesional, aparatur kita di bawah itu. Tapi pada soal dua hal terkait problem kontemporer politik kita 2 tahun terakhir. Yang pertama itu soal pemilu reguler itu berarti dilaksanakan. Karena debatnya 1,5-2 tahun terakhir ini kan soal itu. Dengan pidato Pak Jokowi kemarin itu kan berarti debat soal pemilu reguler ada atau tidak itu selesai. Yang kedua soal kedaulatan partai politik, imparsialitas partai politik untuk menentukan kandidat calon presiden, wakil presidennya sendiri. Dengan begitu banyaknya nama yang disebut Pak Jokowi kemarin, ya artinya seluruh partai sekarang berdaulat. Nggak perlu lagi minta restu-restu istana itu untuk maju. Betul kata Profesor Nyarwi Ahmad tadi, sistem kita ini kan multi partai. Harusnya outputnya multi kandidat juga dong. Partainya saja multi, masa kandidatnya nggak multi-multi begitu? Jadi pada sisi itu kita apresiasi. Jadi minimal ini menyelesaikan 2 problem besar politik kontemporer kita 1,5-2 tahun terakhir. Ya. Soal pemilu reguler dan soal kedaulatan partai politik. Itu dia. Baik, itu hal yang diapresiasi Bang Jansen. Tapi juga kita ingin tahu bagaimana pandangan Demokrat ketika akhirnya Pak Jokowi menyebut nama Mas Ahaye. Walaupun tadinya awalnya sempat lupa Mas, tapi akhirnya kemudian disebut juga. Ya kalau soal itu kita ucapkan terima kasih ya. Tetapi itu bukan substansi demokrasinya begitu. Ya. Oke. Itu. Jadi kita ucapkan terima kasih tentunya. Gitu. Tetapi di atas segalanya begitu ya, di atas segalanya tradisi Pilpres kita ini kan selalu akhir-akhir ya. Semoga dengan pidato Pak Jokowi kemarin begitu. 3 embrio koalisi lain yang juga sudah mulai terbentuk sudah cukup 20%, misalnya KIB dengan 3 partainya, Gerakan Indonesia Raya untuk Kebangkitan Bangsa ya, Gerindra PKB ya, dengan Pak Prabowo Caiminnya begitu, atau teman-teman PDIP yang memang sudah cukup 20%, menyegerakan juga, itu dia, ya minimal menyampaikan ke publik calon presidennya begitu, sama seperti dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Karena ini kan bulan baik ini, Februari ini, tepat ini ya, 1 tahun menjelang pemilu kita 2024 besok. Sehingga kemudian dalam 1 tahun ke depan ini, minimal publik sudah bisa melihat 3-4 kandidat calon presiden begitu. Bisa mendengar visi kepresidenannya kan begitu dia. Kalau nama wakilnya nanti aja terakhir, biar aja itu rahasia dan bagian dari strategi kan begitu. Biar ada kejutan gitu dia ke publik. Tapi kita apresiasi pidato Pak Jokowi kemarin. Jadi jangan lagi ada pasca diskusi kita malam ini begitu. Karena saya ini puluhan kali tampil di TV, puluhan kali tampil dalam diskusi-diskusi begitu, ya, yang sifatnya lapangan begitu, membahas soal pemilu reguler ini jadi apa tidak begitu. Oke. Belum lagi soal perpanjangan masa jabatan dan lain-lain begitu ya. Untunglah PDIP ya, PDIP begitu adalah salah satu partai terdepan yang menolak soal itu. Jadi sama nilai-nilai kita ini. Termasuk Gerindra. Kita pahami apa yang menjadi concern dari Bang Jansen dan juga Demokrat. Tapi Mas Arya Bima tadi Bang Jansen sudah mengatakan bahwa partai-partai lain ayo dong kemudian buka siapa calonnya. Nah termasuk juga PDIP yang sampai saat ini belum mendeklarasikan, belum mengajukan siapa calonnya. Dan akhirnya pada hari Jumat lalu nggak diabsen juga sama Pak Jokowi akhirnya Bang atau Mas Arya Bima. Iya Putri, ini yang menarik bukan masalah capresnya atau partainya. Kapan ada materi jubir pilpresnya atau capresnya itu kok nggak ganti-ganti. Ini ketemu Bang Jansen lagi, ketemu Pak Dengan lagi, ketemu Kang Ujang lagi, ketemu Pak Dizrot Mardani, itu kan terus-terus ini 3 kali pilpres nih. Menarik ini. Ini Putri, saya melihat orangnya yang beda-beda Kang Mas. Iya, kita ini kalau setiap 5 tahunan ini ritual ketemu jubir-jubir
tim sukses nih yang selalu belum ganti-ganti sampai 3 pilpres. Putri, tadi saya hampir sama dengan Kang Ujang dan Kang Nyarwi. Mas Nyarwi di sini ya. Nyarwi, saya melihat itu yang disampaikan Pak Jokowi lebih bagaimana mencairkan suasana agar kita tidak serius berlebihan ya, dan tidak terlalu harus menguras energi yang berlebihan soal capres mencapres ini. Apakah itu kemasan ekspresi yang disebutkan satu persatu itu untuk lebih mencairkan suasana bahwa di dalam demokrasi ke depan kita jangan terlalu tegang-tegang amat kayak seperti dua pemilu yang kemarin, baik itu 2014 maupun 2019. Mari kita saling menghargai kebebasan di dalam perbedaan kita di dalam memilih pilihan capresnya. Ini kan perlu ditradisikan di dalam pertemuan-pertemuan harlah seperti P3 atau pertemuan acara-acara partai, itu selalu harus disampaikan supaya suasana lebih cair dan bagaimana hubungan antar partai politik dan antar tokoh ini menjadi tidak tegang amat. Ya. Jadi saya melihat bagaimana partai atau kandidat mulai memahami bahwa kontestasi ini bukan suatu permusuhan. Kontestasi ini ibarat perlombaan lari, kita butuh teman bermain gitu. Semua dapat juara 1, juara 2. Atau kalau toh harus pertandingan, kalau kita main badminton sendiri juga tidak bisa. Kita butuh lawan bertanding gitu kan. Tapi ya hanya bertanding di kontestasi itu. Tidak membangun semangat permusuhan yang permanen terus kemudian kita lanjutkan pasca Pilpres. Jadi saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di dalam setiap pertemuan, kenapa dia selalu sebut antar kandidat satu persatu, yang tentunya saya sepakat dengan Pak Jansen, udah nggak model-model lagi untuk mendapatkan restu-restu dari presiden sebelumnya atau dari Pak Jokowi. Kalau yang sekarang, maka tepat kalau Pak Jokowi juga menyebut satu persatu dan jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan analisa politiknya pertemuan hari ini beda. Jadi saya melihat persaingan-persaingan itu biarkan terjadi, dan itu adalah ranah yang sangat konstitusional ya. Itu bukan perang habis-habisan. Ini bukan permusuhan ya, untuk saling menang dan kalah, untuk tumpas kelor atau TJTB, enggak. Ini teman bermain, ini teman di dalam kita bertanding. Kalau berlomba semua dapat juara 1, 2, 3. Kalau toh harus sebagai lawan bermain badminton, itu pun juga hanya 5 tahunan. Dan kita hanya bertanding di saat event. Itu kalau tidak diprakondisikan dengan cara yang cair. Kalau dulu kan hashtag ganti presiden kan gitu kan, udah pakai kaos, terus kemana-mana mobilisasi untuk mengatakan hashtag ganti presiden. Nah, ternyata itu bikin ketegangan. Saya kira siapapun, entah itu Pak Prabowo, entah itu Mas AHY, entah itu kemudian dari P3 atau Pak Erlangga atau Mohaimin, saya kira perlu mengemas situasi kontestasi nanti kita lebih cair dan lebih dingin, dan siapapun yang menang nanti toh akhirnya kalau kita perlu ada sebut rekonsiliasi atau penyatuan kembali, memang yang harus cair dan guyon, tidak ada lagi hal yang menyangkut lawan yang menjadi permusuhan dan akhirnya membuat kita tidak produktif untuk mikir bangsa ini ke depan. Saya kira itu, Putri. Baik, pemilu 2024. Saya sepakat dengan Kang Ujang. Oke, pemilu 2024 lebih cair, lebih tenang, lebih dingin. Benar nggak itu kemudian Mas Nyarwi, Kang Ujang? Tapi nanti kita akan dengarkan pendapatnya setelah jeda berikut ini.